Halo Rebasoners, apa kabar para penikmat band rock and roll? Apa kalian tahu jika ada lagu yang terinspirasi dari buku Iblis? Karena pada kesempatan kali ini, Adesis mau bahas film berjudul Studio 666 2022. Menceritakan tentang band rock legendaris Foo Fighters yang pindah ke sebuah studio rekaman di Encino, California. Rumah itu kaya akan sejarah rock and roll mengerikan dan merupakan tempat rekaman album ke-10 mereka yang sangat dinanti-nantikan. Begitu berada di studio, band tersebut mendapati diri mereka bergulat dengan kekuatan supernatural yang mengancam penyelesaian album tersebut. Hal-hal mulai lepas kendali saat sang vokalis Dave menjadi sedikit gila setelah dirasuki oleh setan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Daripada kalian penasaran, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya sebuah rumah besar yang kini telah disewa oleh band rock Dream Widow yang terkenal di masa itu pada tahun 1993. Akan tetapi entah apa yang terjadi kepada sang vokalis bernama Greg Knoll yang dengan tega menghabisi anggota bandnya satu persatu secara brutal. Kemudian scene berpindah ke masa sekarang. Terlihat band rock Foo Fighters yaitu Dave sang leader, Nate, Rami, Pat, Chris, dan Tyler sedang membicarakan tentang album ke-10 mereka bersama sang manajer yang bernama Jeremy Schell. Karena album ini sangat dinanti-nantikan para fans, juga supaya Dave bisa fokus, Dave butuh tempat studio baru. Schell tentu tidak keberatan, ia pun langsung menghubungi rekannya Barb minta dicarikan rumah yang cocok dijadikan tempat rekaman. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah tua dan besar, yang mana rumah itu merupakan tempat kejadian pembunuhan di scene awal tadi. Entah halu atau bukan, Dave melihat ada orang yang mengintip dari jendela lantai atas. Kemudian sambil Bob mengajak mereka berkeliling melihat-lihat isi rumah, di situ Dave merasakan hal yang aneh, seperti adanya kematian dan kehancuran. Tak sampai di situ, Dave juga mendengar suara teriakan yang mengikuti tepuk tangan Dave. Tetapi anehnya teman-teman Dave tidak merasakan hal yang sama seperti Dave. Lalu Dave yang merasa rumah itu akan membuat albumnya bagus langsung menyeting tempat itu untuk menaruh peralatan band dan rekaman. Singkat waktu, ketika Dave berada di kamar, tiba-tiba ia mendengar suara aneh. Melihat seorang pria berpakaian serba hitam sedang memotong rumput, Dave segera menghampiri. Tapi anehnya pria itu seketika menghilang. Di sisi lain, salah satu teknisi bernama Crook mencoba mencolokkan kabel yang belum tersambung. Kabel itu pun membuat Crook tewas tersengat listrik. Usai jasad Crook dibawa pihak rumah sakit, Pat berniat mengajak yang lain untuk meninggalkan rumah tersebut karena di hari pertama saja sudah memakan korban. Namun Dave yang sudah klop banget sama rumah itu meminta mereka untuk tetap tinggal. Karena bagaimanapun Crook menyukai rumah ini dan Dave akan mendedikasikan albumnya kepada Crook. Mendengar kebaikan Dave, mereka pun batal pergi. Kemudian di acara barbecue, Dave menceritakan seorang pria yang ia lihat tadi siang. Betapa kagetnya Dave melihat kepala Crook berada di dalam panggangan. Karena hanya dirinya yang melihat, Dave merasa cuma halu. Lalu Dave kembali mendengar suara aneh. Dirasa pria itu balik lagi, Dave menuju sumber suara. Rupa-rupanya suara tersebut berasal dari tetangga sebelah mereka yang bernama Samantha, yang sengaja melakukan itu hanya untuk bisa bertemu langsung dengan idolanya band rock terkenal ini. Kemudian Dave menanyakan tentang tukang kebun yang menjaga rumahnya. Samantha mengatakan kalau tidak ada yang tinggal di sini. Rumah itu telah kosong selama bertahun-tahun. Setelahnya, Dave menunjukkan hasil instrumen yang sudah ia buat. Akan tetapi, semua itu sudah pernah Dave buat di lagu sebelumnya. Melihat Dave tampak kacau, mereka pergi untuk memberinya sedikit ruang. Dave yang mahir dalam segala hal alat musik band tetap saja tidak mendapatkan ide. Ia seperti hilang kreativitasnya. Singkat waktu, malam pun tiba. Ketika Dave tertidur, tiba-tiba ia didatengin juri Crook.
Dave pun panik dirinya berada di alam gaib dengan dedemit hitam di sekelilingnya. Ketika geng dedemit mulai menyerang dan mencabik-cabik Dave, di situ pria yang Dave sempat lihat berdiri tepat di hadapan Dave. Rupanya Dave hanya bermimpi buruk saja. Karena tidak bisa tidur lagi, Dave ke dapur untuk belajar musik. Namun tiba-tiba ia mendengar suara tetesan air. Aneh sekali, kerannya pun tampak kering. Tanpa rasa takut sedikit pun dengan dedemit hitam yang pada nongol, Dave terus saja jalan mengikuti sumber suara tetesan air yang mengarah ke basement. Dan ternyata suara tetesan air itu berasal dari seekor rakun yang disayat dan sengaja dipaku di tembok. Kemudian perhatian Dave tertuju pada sebuah benda yang ditutupin kain putih. Tanpa diduga, Dave menemukan sebuah alat rekaman beserta album yang masih utuh milik Dream Widow. Dan ketika diputar, tadi sangka lagu itu begitu bagus, membuat Dave yang mendengarnya sangat menikmati. Akan tetapi lagu itu tiba-tiba berhenti. Dan di saat itu pula sosok pria yang ada di mimpi Dave menampakkan diri bersama geng dedemit. Lalu Dave dirasuki para iblis karena mereka menginginkan Dave bisa menyelesaikan album yang belum kelar itu. Di keesokan harinya, seperti mendapatkan wangsit, Dave bermain gitar mahir sekali, bahkan lebih bagus dari sebelumnya. Melihat itu, anggota band terperangah. Tak lama kemudian, Samantha datang untuk memberikan kue buatannya. Hello, beautiful. What's up? Merasa ada yang aneh pada diri Dave, Samantha memberitahu Rami kalau di rumah ini ada sesuatu yang jahat. Lalu ia pun pergi. 3 minggu kemudian, setelah mereka cukup lama berlatih dengan lagu milik Dream Widow, akhirnya mereka siap untuk rekaman esok pagi. Tapi sebelum itu, Dave memaksa mereka latihan sekali lagi di tengah malam. Namun Pat yang masih ngantuk pun tentu menolak, dan hal itu jelas membuat Dave yang dalam kendali iblis marah. It's like the only thing that'll get this song out of my head, you know? Okay, I got whatever I want, whenever I want. Singkat cerita, akhirnya rekaman pun kelar juga dengan durasi 30 menit. Dan ketika Dave sedang mengecek, Chris datang menyuruh Dave makan. Karena sepanjang hari Dave belum makan apapun. Tetapi Dave menolak sebab ia sudah memesan steak. Di sisi lain, seorang pengantar steak bernama Darren akhirnya sampai. Akan tetapi, baru mau mengetuk pintu, ia melihat sepintas orang lewat. Dave. Secara mengejutkan, Darren melihat dedemit hitam bermunculan. Bersamaan dengan itu, Darren dipenggal oleh sosok tadi kenal menggunakan gunting tanaman pagar. Kembali ke Dave. Tentang makanan yang dipesan, Dave dan Ned mengecek. Tanpa memperdulikan Darren, mereka langsung membawa masuk makanan tersebut. Melihat Dave pertama kali makan daging mentah dengan lahap, mereka jelas merasa heran. Tapi Dave mengatakan jika ia hanya ingin coba-coba saja. Di pagi harinya, meski sudah rekaman, Dave yang merasa belum menyelesaikan lagu itu meminta mereka lanjut latihan, tapi durasinya ditambah jadi 44 menit. Merasa muak dengan lagu yang tidak ada habisnya itu, Chris sempat terlibat cekcok dengan Dave sampai-sampai membuat Chris pergi. Dan ketika ia bakar sosis, tanpa diduga, sosok pria yang membunuh Darren kembali muncul untuk membunuh Chris. Dan ternyata sosok pria itu adalah Dave yang masih dalam kendali iblis. Dave tak segan-segan membunuh siapapun jika permintaannya ditolak. Tak berselang lama, anggota band menemukan jasad Darren dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Dave yang baru datang pun bersikap seolah-olah tidak tahu. Kemudian Dave meminta mereka untuk jangan hubungi polisi karena ia tak ingin rumah ini jadi TKP, sedangkan lagunya aja belum kelar. Tapi Dave janji jika 1 hari lagi bisa selesaiin lagunya, maka mereka bebas mau hubungin siapapun. Untuk memastikan tidak ada yang melanggar, Dave menyita telepon mereka masing-masing dan kunci mobil van. Singkat waktu, malam pun kembali tiba. Ketika Dave memakan sisa-sisa tubuh Chris, Pat dan yang lain pergi ke arah basement. Di situ mereka gibahin Dave yang bertingkah seperti bukan manusia.
Lalu Pat memperlihatkan sebuah alas kue yang Samantha kasih. Itu ada tulisan kata pengorbanan. Dirasa Samantha tahu akan semua hal tentang keanehan ini, lantas mereka menemuinya. Samantha pun membawa mereka ke pinggir kolam renang. Kemudian Samantha memberitahu jika dirinya pernah dekat dengan Greg, jadi ia tahu semuanya. Ketika itu, Greg Knoll yang seorang seniman kegelapan terobsesi oleh sebuah lagu dari buku yang terbuat dari daging manusia yang berjudul Air Mata Tuhan yang saat ini dipakai Dave. Sehingga Greg melakukan sebuah ritual dari mantra yang ada di buku tersebut, di mana buku itu membuat Greg dikuasai oleh iblis-iblis jahat. Setiap hari Greg berusaha menyelesaikan lagu itu, karena jika berhasil maka Greg bisa membuka portal jalan setan. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, Greg tak mampu menyelesaikannya, dan akhirnya ia pun memilih gantung diri. Namun sekarang roh Greg merasuki Dave untuk bisa menyelesaikan lagu tersebut. Lalu di tengah perbincangan mereka, Dave muncul, sontak mereka pun berlari ke arah belakang. Betapa kagetnya mereka melihat banyak sekali boneka seram digantung. Lalu Samantha meminta mereka untuk menemukan buku itu, dan jika sudah ditemukan, buka bagian yang disebut protokol Van Houten. Karena itu bisa menutup portal dan mengirim roh jahat kembali ke neraka. Kemudian mereka membagi tugas. Pat dan Ned mencari buku itu. Taylor membuat Dave sibuk, sedangkan Rami akan menjaga Samantha. Malam harinya, Pat dan Ned langsung pergi menuju basement. Sementara itu, Rami dan Samantha malah asik mantap-mantap, hingga mereka tidak sadar kalau Dave menyelinap ke bawah kasur. Sial sekali, mereka pun harus dikelitikin Senso yang membuat tubuh mereka terbelah dua. Kembali ke Pat dan Ned yang kini masih mencari buku. Ternyata buku tersebut tersimpan di balik pembuangan air. Karena buku itu diambil, si rakun berdenyit bersamaan dengan munculnya dedemit hitam. Untung saja Pat berhasil diselamatkan. Di satu sisi, Taylor yang sedang membuat Dave sibuk ditekan oleh Dave untuk menyelesaikan lagu dengan drum. Di saat berhasil menyelesaikan lagu, Dave melempar simbal hingga membuat pala Taylor terpisah dari badannya. Sementara itu, Ned dan Pat mulai membacakan protokol Van Houten. Di mana semua isi tulisan di dalam buku itu ternyata sudah dilakukan oleh Dave, yaitu penutupan sistem pencernaan, dapat melayang, bermain ubi urat terus-menerus, dan terakhir, rasa lapar yang tak terpuaskan akan daging mentah. Lalu di tengah perbincangan, mereka menyadari kehadiran Dave. Untung saja Ned dan Pat cepat lari sebelum tertangkap. Di tengah pelarian, Ned kembali membaca. Di situ tertulis satu-satunya cara untuk mengusir iblis, yaitu dengan banyaknya air suci. Lalu Pat mengajak Ned untuk ke kolam renang. Tanpa diduga, mantra itu membuat air kolam berubah menjadi kehijauan. Di waktu yang sama, Dave muncul dengan dedemit hitam. Kemudian Ned kembali bacain mantra. Akhirnya, mereka berhasil mengusir iblis itu dari tubuh Dave. Namun efek dari pengusiran iblis itu membuat Dave muntah-muntah. Betapa syoknya mereka melihat muntahan Dave berubah bentuk menjadi Greg. Lalu Dave dan Greg beradu mekanik. Namun perkelahian tersebut dihentikan oleh kemunculan roh anggota band Dream Widow. Kemudian Sky mengambil darah Greg untuk ia tuangkan ke dalam buku. Setelah semuanya sudah berakhir, mereka pun bergegas pergi. Namun karena Dave masih lemas, ia disuruh tetap menunggu sedangkan yang lain menuju mobil van. Tak lama kemudian, Shield dan Barb datang dengan pakaian jubah hitam. Ternyata selama ini mereka sudah mengetahui kisah Greg dan sengaja mengirim Dave yang lain ke rumah itu supaya bisa menyelesaikan albumnya.
Sementara Pat sedang memperbaiki mobil dari bawah dan Tyler bertugas menyalakan mobil. Akan tetapi karena miskomunikasi, sebuah benda menancap mata Tyler, menyebabkan dia secara tidak sengaja melindas kepala Pat dan menabrak Barb yang ada di belakang mobil. Saat Tyler keluar dari mobil untuk membantu Barb, di situ Barb menikamnya melalui dagu dan mati di sampingnya. Kembali ke Dave yang terlibat cekcok dengan Shield. Di tengah pertikaian mereka, Shield memberitahu jika Dave bisa sukses dengan album yang sudah ia selesaikan, dan itu akan menjadi awal karir solo Dave. 1 tahun kemudian, Dave satu-satunya yang selamat dari Foo Fighter bersiap untuk melakukan konser solo. Akan tetapi terlihat mata Dave memiliki tanda seperti Greg, yang artinya Dave masih dalam pengaruh iblis, dan film pun selesai. Nah, itulah alur cerita dari film Studio 666. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.